Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yadi Jaya Dilaga dengan NIDN 0091079011 dan NUPTK 50417696913033. Saya adalah dosen tetap Prodi S1 Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Video ini adalah media bagi saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini merupakan prasyarat mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah kebugaran jasmani. Akan saya jelaskan melalui DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan penjelasan tentang deskripsi mata kuliah, sistem dan metode pembelajaran. Interaction terkait interaksi dosen dan mahasiswa. Assessment, penjelasan tentang penilaian mata kuliah. Pada kurikulum program studi S1 Ilmu Keolahragaan, mata kuliah kebugaran jasmani merupakan mata kuliah yang wajib pada semester 1. Mata kuliah kebugaran jasmani secara umum membahas konsep dasar, komponen, prinsip, dan metode pengembangan kebugaran jasmani yang berorientasi pada peningkatan kesehatan, performa fisik, dan kualitas hidup. Metode perkuliahan yang digunakan dalam perkuliahan ini meliputi metode ceramah, praktik, pemecahan masalah, small group discussion, dan project based learning. Seluruh perangkat perkuliahan seperti RPS, SAP, absensi mahasiswa hingga materi perkuliahan dapat diakses secara daring pada laman SyamOke. Proses perkuliahan pada mata kuliah ini berlangsung secara tatap muka dengan mengedepankan student center learning atau mengoptimalkan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar. Mata kuliah ini berlangsung selama 16 pertemuan sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun. Adapun materi perkuliahan dalam mata kuliah ini adalah 1. Pengantar kebugaran jasmani, 2. Konsep kesehatan, kebugaran, gaya hidup dan aktivitas fisik, 3. Komponen kebugaran daya tahan kardiorespirasi, 4. Komponen kebugaran kekuatan otot, 5. Komponen kebugaran kelentukan, 6. Komponen kebugaran komposisi tubuh, 7. Nutrisi dan pola makan, 8. Manajemen berat badan, 9. Merancang program kebugaran. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPL 1 dengan sikap 3 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL 2, keterampilan umum 5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 3, keterampilan khusus 2, mampu memberikan pelayanan jasa konsultasi olahraga kesehatan dan kebugaran untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menggunakan pendekatan inovatif, kreatif, dan teknologi mutakhir. CPL 4, pengetahuan 3, menguasai dan dapat menganalisa permasalahan keolahragaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terkini. Adapun CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kebugaran jasmani, komponen kebugaran, kesehatan, dan kualitas hidup. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami pentingnya aktivitas fisik dan manajemen berat badan. CPMK 3, mahasiswa mendesain teknik dan prinsip latihan dalam meningkatkan kebugaran jasmani. Dan CPMK 4, mahasiswa memahami tentang nutrisi dan gaya hidup. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini yaitu tugas proyek 35%, case study 15%, UTS 10%, UAS 20%, kuis 10%, keaktifan 10%. Nilai konversi hasil belajar mahasiswa menggunakan Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar nomor 9598/UN36/HK/2019. Beberapa referensi yang dapat digunakan dalam menunjang perkuliahan ini sebagai bahan bacaan utama. 1. American College of Sport Medicine Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 2. Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription.
3. Exercise physiology, theory and application to fitness and performance. 4. Essential of strength training and conditioning. Mari kita menyaksikan video saya saat melakukan proses pengajaran secara tatap muka dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Ada yang mengantuk? Tidak ada ya. Baik. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Selesai. Baik, sebelum masuk materi, silakan absen ya, absen mandiri di LMS ya. Syam oke. Silakan dibuka HP-nya untuk absen mandiri ya di LMS Syam oke. Sudah? Oke, kalau sudah silakan disimpan HP-nya ya. Kita fokus untuk mengikuti perkuliahan. Sebelum saya memulai perkuliahan hari ini, saya akan mereview materi apa maknanya kalau kita berbicara terkait dengan bugar itu. Ada yang bisa menjelaskan, mereview? Ada? Angkat tangan? Cuma satu orang saja? Oh, ada 3 orang ya. Silakan, Nur Hidayat. Menurut pemahaman saya, Pak, Ya. kondisi bugar itu kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas yang berat tanpa tubuh kita sendiri mengalami kelelahan yang berat. Ya. Benar ya? Atau ada yang mau menambahkan? Cukup? Nah, saya ulangi kembali ya. Bugar itu saya analogikan begini. Kalian mahasiswa kan? Mahasiswa. Kalian datang ke kampus misalnya ya. Ke kampus. Kuliahnya dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore kuliah. Banyak tugas-tugas yang kalian kerjakan. Mana praktiknya lagi pagi-pagi ya. Siangnya, sorenya harus teori. Kemudian kembali ke rumah atau kosan. Ada yang langsung tidur. Itu bugar atau tidak? Karena capek dia, jadi dia langsung tidur. Tidak kan? Nah, ada yang mahasiswa yang aktivitasnya penuh, padat, dari pagi sampai sore, malam masih sanggup untuk keluar ngopi. Masih sanggup untuk main futsal, badminton. Nah, itu adalah orang-orang yang dikatakan orang yang memiliki kondisi fisik yang bugar. Kenapa? Tubuhnya mampu beraktivitas sepanjang hari tanpa mengalami kelelahan yang berat. Karena orang yang bugar itu, kondisi tubuhnya dia recovery-nya cepat. Lelah tapi bisa pulih secepat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bugar. Ya? Oke. Paham ya? Clear sampai di sini? Nah, ada tujuannya. Tujuan materi kita perkuliahan hari ini. Tujuannya apa? Yang pertama adalah mahasiswa mampu. Kita bisa mendeskripsikan sehat dan bugar itu. Kemudian yang kedua, bisa membedakan physical activity. Kalau bicara physical activity, bahasa Indonesianya apa? Aktivitas fisik dan exercise. Exercise itu latihan. Jadi 2 hal yang berbeda sebenarnya. Tetapi secara awamnya, umumnya orang-orang mengartikan sama. Padahal 2 hal yang berbeda antara aktivitas fisik dan latihan. 2 hal yang sama. Apa perbedaannya? Mau tahu? Tahu banget? Nanti selanjutnya ya, di slide berikutnya akan kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sih cara mendapatkan tubuh yang bugar itu? Bagaimana caranya agar mendapatkan tubuh yang bugar? Yang keempat, kita tahu komponen kebugaran jasmani. Mahasiswa tahu apa komponen kebugaran jasmani. Tahu dulu karena nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu terkait dengan komponen kebugaran jasmani. Yang kelima adalah bagaimana berolahraga yang aman. Kenapa penting ini berolahraga yang aman? Banyak kejadian niatnya berolahraga, tapi ujung-ujungnya fatal. Misalnya ada yang bupati ya di Maluku atau di mana ya bupati, dia main sepak bola,
tapi dia meninggal di tengah lapangan. Gitu ya. Jadi sebelum kita beraktivitas, sebelum kita berolahraga, kita harus tahu dulu kondisi tubuh kita seperti apa. Itu penting sekali, karena jangan sampai niatnya mau berolahraga malah kita mencederai diri sendiri, melukai diri sendiri. Itu yang penting. Baik, kira-kira ada yang bisa mengemukakan pendapatnya terkait dengan yang Anda baca ini? Bugar sama dengan produktif dan bahagia. Kira-kira ada yang bisa? Atau belum paham? Belum? Saya lanjut ya. Kenapa bugar dikatakan bahwa orang yang bugar pasti akan produktif dan bahagia? Kenapa? Kenapa sepenting itu bugar? Saya kasih analoginya begini. Orang yang bugar berarti kita mampu beraktivitas, ya. Beraktivitas tanpa mengalami kelelahan. Kita bekerja kan, bekerja setiap hari. Kalau orang yang sakit-sakitan, otomatis kalau di kantoran itu kita bekerja, kita tidak masuk 1 hari misalnya, maka mungkin lauk pauk kita akan terpotong karena tidak masuk absen. Itu kerugiannya kalau kita tidak bugar atau tidak sehat, makanya tidak produktif. Bahagia kalau kita bugar, bisa jalan-jalan dengan anak istri kan, habis bekerja sampai sore, malamnya kita bisa jalan-jalan dengan anak istri, kita bisa gendong anak, gendong cucu gitu kan, yang punya cucu. Jadi penting sekali ya, ini pondasinya ya, pondasinya supaya kita bagaimana kita produktif dalam bekerja, kemudian bagaimana menciptakan kebahagiaan. Kita lihat ada rangkaian berikutnya. Saya akan gambarkan ini. Kalau menghadap ke depan, di sisi kiri sana, atau yang skalanya tinggi, adalah orang-orang yang sehat, level kesehatannya tinggi. Yang sisi kanan yang menuju 0 itu adalah orang-orang yang level kesehatannya buruk. Kita lihat, mungkin kita berada di sini, comfort zone, zona nyaman. Zona nyaman itu dia tidak merasakan sakit, dia biasa-biasa saja, toh kita berada di situ. Tetapi kita perlu hati-hati kalau berada di comfort zone ini. Bisa-bisa kita ujung-ujungnya akan menjadi orang-orang yang jelek kesehatannya. Kenapa? Karena sudah merasa saya tidak sehat, tidak sakit, baik-baik saja. Itu biasanya. Orang yang skalanya semakin ke bawah, maka dia mengembangkan, apa yang dia kembangkan adalah penyakit yang dia kembangkan. Tapi ketika orang-orang yang skalanya lebih ke atas dia, maka dia kembangkan adalah kesehatannya. Kalau kita tidak usahlah kita sampai di level 10, kita mulai di good health saja ini, di rutin. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Ternyata kalau kesehatan kita bagus, energi kita atau tingkat kebugaran kita levelnya akan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah kita bersemangat untuk beraktivitas. Biasanya kalau orang sakit-sakitan pasti malas-malasan pasrah gitu kan. Tapi kalau kita orang yang sehat atau memiliki tingkat level kesehatan yang bagus, kita akan selalu bersemangat dalam beraktivitas. Kita akan bersemangat dalam beraktivitas. Ini penting sekali. Usahakan yang berada di comfort zone ini, kita perlahan menaikkan tingkatan kita. Kemudian selanjutnya, kira-kira pernah mendengar gaya hidup sedentary lifestyle? Pernah mendengar itu? Nah, Apa kalau saya pernah sempat baca. ya Itu kayak hidup yang malas bergerak, itu mager ya? Tapi kenapa katakan malas bergerak melihat saya? Ya, jadi ya kurang lebih seperti itu. Sedentary lifestyle itu adalah menetap atau jarang atau bahkan sama sekali tidak melakukan aktivitas. Contohnya orang yang ngekos ya. Ada di sini yang ngekos, ada? Ngekos. Kalian cuci pakaian sendiri apa pakai bayar itu? Laundry? Nah, kalau kalian bayar kan kalian bawa ke laundry misalnya depan, bawa atau bahkan pakai kurir lagi. Bawakan laundrynya ke sana sambil kalian rebahan saja main HP gitu kan.
gadget, pasti gadgetnya selalu dekat bantalnya, pasti. Ya, nah ini mahasiswa ilmu keolahragaan harus mulai dari kita untuk merubah hal-hal seperti ini. Gadget itu penting ya, teknologi itu penting, tapi jangan merubah pola pikir kita. Contoh sederhananya adalah pesan makanan. Pesan makanan kita pakai ojek online pasti ya. Kosannya di lantai 2, minta lagi kurirnya bawa naik. Kenapa tidak turun di pagar ambil? Ini bentuk sederhana yang sebenarnya akan merubah perilaku kita menjadi perilaku yang sedentary. Itu. Jadi sedentary lifestyle itu tidak baik ya. Jadi ini penjelasannya bahwa dimulai dari perilaku berulang-ulang maka dia menjadi gaya hidup. Sehat menurut WHO adalah sehat yang paripurna, sehat yang sempurna. Ya, kalau kita mau analisis dari definisi ini, mungkin di sini tidak ada orang yang sehat ya mungkin ya. Kalau kita definisi karena paripurna sekali. Mungkin selanjutnya ada 4 hal untuk mendapatkan tubuh yang sehat, kemudian tingkatannya lebih naik lagi menjadi bugar. Ada 4 hal. Yang pertama ada nutrisi, istirahat, kesehatan mental, aktivitas fisik. Yang pertama nutrisi. Nutrisi itu penting sekali. Jadi keseimbangan nutrisi dalam tubuh itu penting sekali. Makanan yang masuk dan yang keluar itu harus seimbang. Kemudian nilai gizinya juga harus seimbang. Kalau anak kosan biasanya saya adalah anak kosan dulu ya. Anak kosan makannya itu pakai nasi, mie instan, kerupuk, bakwan, enak betul. Nah itu produk akhirnya semua itu adalah glukosa semua. Produk akhirnya itu adalah glukosa. Tambah lagi minuman dingin yang manis, ada es-esannya kan, enak betul, enak. Itu ya, jadi perlu nutrisinya seimbang untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Kenapa? Kalau nutrisi tidak seimbang itu salah satu penyebab munculnya penyakit degeneratif. Tahu penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang tidak menular. Contoh yang tidak menular apa? Diabetes. Ada lagi dari sisi sini? Apa kira-kira? Hah? Jantung, iya. Itu penyakit degeneratif semua. Penyakit yang tidak menular. Salah satunya disebabkan oleh gizi yang tidak seimbang. Kemudian yang kedua adalah istirahat. Anak-anak kosan banyak yang malam mungkin ngopi, tidurnya pakai gadget lagi, tidurnya jam 2, jam 3. Tidurnya istirahatnya tidak cukup. Padahal istirahat itu penting. Minimal 7 jam, 8 jam sehari. Dalam 7-8 jam sehari itu untuk meregenerasi sel-sel dalam tubuh kita. Memperbaiki semua yang rusak-rusak itu. Yang ketiga adalah kesehatan mental. Emosional kita harus baik. Banyak yang emosionalnya tidak baik ya. Orang yang iri misalnya. Suka marah-marah misalnya. Loh, tidak baik ya. Kalau kita, ada juga orang yang lihat temannya sudah selesai, saya belum selesai, dia carikan cara agar temannya lambat selesai. Loh, nah ini sebenarnya tidak baik ya. Apa salahnya kita dukung teman-teman kita untuk cepat selesai agar kita juga dibantu ya. Seperti itu. Kemudian aktivitas fisik. Aktivitas fisik, banyak yang aktivitas fisiknya mungkin di sini langkah kakinya tidak sampai 10.000 ya. Kosannya depan kampus, tapi bawa kendaraan ke kampus. Betul tidak? Nah, mahasiswa ilmu keolahragaan harusnya coba untuk kampanyekan dengan cara apa? Memberikan contoh, ini loh saya mahasiswa ilmu keolahragaan, saya jalan kaki ke kampus meski saya punya kendaraan. Kenapa ini penting sekali aktivitas fisik? Ya. Selanjutnya, saya masuk ke komponen kebugaran jasmani. Ada 2 hal ya, ada 2 hal. Ada komponen kebugaran jasmani ada 2. Ada berhubungan dengan keterampilan. Kalau keterampilan itu dia berbicara ke prestasi biasanya. Sudah berbicara ke prestasi. Ada kecepatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, reaksi. Kemudian kalau kesehatan, dia berbicara ada 4 hal. Ada daya tahan kardiorespiratori, ada kekuatan otot, ada flexibility, ada komposisi tubuh. Kita akan bahas ini di pertemuan berikutnya terkait dengan apa sih itu daya tahan kardiorespiratori, apa itu kekuatan, kemudian apa itu kelenturan atau flexibility, apa itu komposisi tubuh. Selanjutnya,
Apa itu aktivitas fisik? Saya lanjut dari kebugaran jasmani, saya lanjut ke aktivitas fisik. Kira-kira ada yang tahu aktivitas fisik itu apa? Aktivitas fisik? Aktivitas fisik, apa yang terjadi kalau kalian beraktif, fisiknya aktif? Ada gerakan, tulang. Bawahnya rangka itu ada tulang. Jadi otot itu adalah gerak aktif, tulangnya itu adalah alat gerak pasif. Ditambah dengan sarafnya, toh yang lain-lainnya. Jadi lanjut, apa itu aktivitas fisik? Setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Jadi kalau kita beraktivitas, kita keluarkan energi, kita gunakan energi itu. Contohnya kalian makan kan, makan itu adalah bensin. Ibaratnya makanan itu adalah bensin. Pada kendaraan itu, bensinnya dipakai untuk bergerakan, sama aja dengan makanan itu. Kalian makan itu supaya apa? Supaya kalian bisa punya tenaga untuk bergerak, punya energi untuk bergerak. Bukan kalian makan untuk duduk, untuk baring tidur, bukan ya. Jadi di sini kita harus persepsi kita harus diperbaiki. Kita setelah makan mungkin banyak sekali kita makan mungkin 5 kali dalam sehari misalnya ya. Terus tidak ada aktivitas fisik kita cuma tiduran saja. Lama kelamaan makanan itu akan disimpan, lama kelamaan akan disimpan dalam tubuh dan produk akhirnya nanti itu akan menjadi fat. Tumpukan lemak di tubuh kalian. Kalau tidak digunakan ibaratnya makanan itu adalah bensin. Nah, selanjutnya ada namanya tadi di awal ada aktivitas fisik, kemudian ada exercise. Ada namanya NEPA, non-exercise physical activity. Jadi kita bergerak, tapi bukan namanya olahraga. Contohnya apa kira-kira? Kita bergerak, tapi bukan olahraga, karena tidak memiliki struktur yang baku. Selanjutnya ada exercise, latihan. Jadi bentuk aktivitas fisik yang terstruktur dan terukur. Ya, terstruktur dan terukur. Dengan tujuan meningkatkan kebugaran jasmani. Contohnya apa? Kalian ke gym, latihan strength training, itu adalah exercise ya. Tapi beda lagi kalau misalnya kita main futsal, main bola, itu bagian dari olahraga. Dari cabang olahraga ya, biasanya meningkatkan prestasi atau keterampilan. Itu yang membedakan ya, membedakan antara NEPA, non-exercise physical activity, exercise dan sport. Semuanya ini adalah aktivitas fisik. Kenapa aktivitas fisik? Karena otot dan tulang kita bergerak. Selanjutnya, nah ini, apa yang terjadi? Coba lihat tabel ini. Tabel ini dikatakan bahwa yang langkah kakinya 5.000, di bawah 5.000 dia termasuk orang yang punya gaya hidup sedentary. Pasti yakin dan percaya di sini pasti di bawah 5.000. Benar tidak? Kalau jalan jauh kira-kira kemana saja sih jalan kaki jauh? Dari parkiran ke kelas ya? Itu ya, yang jauh. Yakin ya? Dari kelas, yang lainnya kayaknya pakai kendaraan semua deh. Susah ya? Susah. Karena ini sudah menjadi gaya hidup. Sudah menjadi gaya hidup. Salah satu juga kekurangannya adalah kita tidak disediakan fasilitas untuk jalan kaki sih sebenarnya. Itu yang jadi masalah di daerah kita ya. Karena akses jalan kakinya tidak ada sama sekali. Kayaknya semuanya jadi tempat parkir deh. Betul tidak? Trotoar jadi tempat parkir ya? Ini ada penelitian bahwa 5 negara yang paling malas jalan kaki. 5 negara. Jumlah langkah kakinya per hari orang Indonesia ini cuma 3.000 langkah. 3.000 langkah, lebih banyak lagi 3.000. Kalau di sini kayaknya tidak sampai 1.000 deh, saya yakin. Betul tidak? Jadi mulai dari materi ini, perkuliahan ini, kita mulai merubah pola pikir kita untuk lebih aktif bergerak. Kita lebih aktif lagi bergerak. Ya. Kalau nutrisi tadi ya wajar lah anak kosan ya. Tapi kalau aktivitas fisik ya semestinya bisa. Kemudian bagaimana caranya supaya berolahraga yang aman?
Yang pertama adalah kenali diri kalian. Kenali diri kalian. Kenapa perlu dikenali? Itu tadi yang saya katakan, kita niatnya berolahraga malah cedera kita. Kena serangan jantung. Ya. Yang pertama adalah kita harus mengukur namanya detak jantung kita. Kemudian yang kedua, kita harus mengukur tekanan darah kita. Ini penting sekali. Selanjutnya, bagaimana mencapai sehat dan bugar? Ada 4 tadi, body composition, cardio, strength, dan flexibility. Sampai di sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Ada? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa itu latihan terukur dan latihan terstruktur? Oh ya, kita kembali lagi ke sini ya. Terukur dan terstruktur. Terukur dan terstruktur. Terstruktur artinya kita latihan sesuai dengan apa yang direncanakan. Misalnya kita mau latihan strength training, latihan kekuatan ya, kita mulai dari latihan kekuatan. Itu adalah terstruktur, ada rencananya. Kemudian kalau terukur, latihan kita tuh diukur dari apa? Dari durasi, lamanya, durasi latihannya, kemudian intensitas latihannya bisa diukur semua. Itu bedanya ya, bedanya terstruktur dan terukur. Ya, diukurnya boleh dari durasinya, kemudian dari intensitas. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Ada? Silakan. Siapa? Ya. Baik. Sehat dan bugar ya. Kira-kira sehat dan bugar samakah atau beda? Ada? Sehat dan bugar samakah atau beda? Beda ya? Jadi sehat itu adalah seperti ini, kondisinya sehat. Kita bisa datang di sini, tubuh kita bisa bergerak, fungsional tubuh kita bergerak dengan baik. Itu sehat, tapi bugar ketika kita disuruh untuk berjalan kaki ke parkiran, kita ngos-ngosan, berarti kita tidak termasuk orang yang bugar. Itu bedanya ya. Itu bedanya antara sehat dan bugar. Baik. Masih ada pertanyaan? Cukup? Baik. Kalau cukup, silakan dibuka di grup WhatsApp, sudah saya kirim ya. Sudah saya kirim link Google Drive-nya. Link Google Form-nya. Di situ ada soal-soal yang membahas terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Materi yang kita bahas hari ini, silakan dikerjakan untuk mengevaluasi sejauh mana materi yang kalian bisa tangkap. Silakan. 2 menit ya. Cukup? Cukup ya? Baik, cukup. Cukup. Hasil evaluasinya kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya minggu depan Anda kerjakan tadi. Jawabannya kita bahas di minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bernilai ibadah bagi kita semua ya. Kemudian kita bisa praktekkan ke masyarakat secara khusus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.